Si Amel nih lagi mau cerita tentang kejadian yang dialami sama dia, ada 3 versi. Ya. So, coba ceritakan di diare ini. Kan aku kan pertama kali pacaran itu pas SMP ya. Mm-mm. Jadi yang SMP kelas 1 itu udah aku udah pacaran ya namanya cinta-cinta monyet gitu. Jadi awalnya tuh dia kakak kelas aku. Jadi Mm-mm. aku pertama kali tuh pas masuk MOS itu dia tuh yang udah perhatian sama aku gitu kan. Dia kelas Mm-mm. 3. Jadi aku Mm-mm. kelas 1, dia kelas 3. Mm-mm. Dia perhatian sama aku gitu kan. Terus dia yang ya kan yang namanya aku anak-anak baru gitu kan, anak masih SMP masih malu-malu gitu. Tapi abis itu deket-deket aku sama dia, terus dia bilang dia suka sama aku gitu. Terus udah kita jadian nih, kita jadian. Mm-mm. Terus karena aku SMP itu masih malu-malu gitu, jadian juga Mm-mm. jarang jalan bareng gitu Mm-mm. kan. Terus yang namanya kalau ngelihat dia juga, kita tuh cuma lewat surat-suratan doang. Terus Mm-mm. sampai yang pertama kali itu dia cium pipi aku itu di sekolah gitu Mm-mm. kan. Abis dia cium pipi aku itu aku malah nangis. Mm-mm. Terus dia nanya, kenapa kamu nangis gitu kan? Mm-mm. Karena aku bilang aku Masih polos ya. iya, karena ya Mm. masih yang nggak ngerti gitu kan. Aku Mm-mm. bilang aku takut gitu kan. Enggak aku katanya gitu. Ya aku terus abis itu tapi hubungan kita awet, kita sampai SMA pun aku masih sama dia. Aku Mm. masih sama kakak kelas ini gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Dia udah naik kelas, aku Mm-mm. tetap di SMP dulu kan. Mm-mm. Terus pas SMA itu apa namanya? Kita cuma satu sekolah tuh pas SMP doang. Mm-mm. SMA kita udah beda sekolah. Mm-mm. Cuma aku masih bareng sama dia gitu. Mm-mm. Nah, terus jadi tuh kan dulu aku tinggal emang di Jakarta ini bareng-bareng tuh sama keluargaku semua gitu kan. Mm-mm. Cuma pas nenek kakekku udah nggak ada, itu rumah yang di Jakarta dijual, dibagi-bagi sama anak-anaknya. Warisan. Iya. Terus abis itu mamaku tuh eh, kan papaku kan meninggal ya, papaku meninggal karena sakit gitu. Mm. Terus mamaku akhirnya putusin buat pulang kampung, Mm. gitu kan. Kamu gimana katanya gitu kan di Jakarta sendiri. Aku bilang aku di Jakarta aja gitu, Mm-mm. aku di Jakarta sendiri nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Mm-mm. Jadi aku tetap stay di Jakarta. Emang awalnya aku bingung gimana gitu kan, cuman dia bilang ya udah nggak apa-apa katanya gitu kan, Mm-mm. kamu di Jakarta. Dia yang cariin aku kosan. Jadi selama ini dia tuh orang kaya ya, Mm-mm. jadi itu selama aku pacaran sama dia, dia yang tanggung semua, dia yang bayarin kosan aku. Pokoknya hidup aku tuh enak deh gitu. Sama yang ini, yang pacar sekarang Bu ini, nggak, yang mana? sekarang beda lagi, udah Sama lain. yang pacar yang kakak kelas itu? Iya, Oh, dia orang dia kaya. orang kaya, dia Mhm. bayarin kosan aku. Pokoknya aku enak Mm-mm. jajan sama dia gitu kan. Dia nanggung semua hidup aku gitu kan. Jadi yang terus itu tuh masih eh, baru di situ yang aku tuh tinggal di kosan. Pertama kali ya emang agak-agak ya jauh dari keluarga gitu kan. Mhm. Itu pertama kali di Udah mulai kosan itu ngekos. udah mulai ngekos. Nah dia sering main ke kosan aku gitu. Mm-mm. Sering, Udah biasa lah pacaran main ke kosan. iya. Yang Nah, berbeda apa? yang berbeda itu, nah itu aku pertama kali ngelakuin itu emang sama dia. Hmm. Yang pas aku pindah ke kosan ini gitu Mm-mm. kan, pindah ke kosan ini yang namanya ini ya. Terus yang pertama kali tuh dia tuh nggak langsung terobos gitu, nggak. Dia yang aku dulu gitu kan. Itu pertama kali aku sama dia tuh pas aku kelas 2 SMA Mm-mm. gitu. Mm-mm. Aku cuma sama dia gitu. Tuh yang dia habis itu raba-raba. Yang namanya gimana, pegang-pegang gitu kan. Mm-mm. Raba-raba gitu. Terus udah tuh sampai situ doang. Mm-mm. Baru besoknya itu berulang hal yang sama, Lebih parah. lebih parah lagi. Gimana tuh? Kayak yang dia terus dia raba-raba dada gitu kan, terus megang-megang bagian gitu kan, megang-megang bagian sensitif gitu. Terus karena aku masih belum pernah ngelakuin itu, aku masih virgin gitu kan ya, dia cuma yang boleh enggak gitu kan. Terus aku bilang enggak, aku takut gitu. Terus yang ya udah gesek-gesek doang kata dia Mm-mm. gitu. Mm-mm. Gitu Kata kan, dia. Terus? gesek-gesek doang katanya gitu Mm-mm. kan. Udah emang cuma gesek-gesek doang, cuman akunya abis selesai ngelakuin itu tuh akunya jadi kebayang, Mm. jadi lagi gitu. Mm-mm. Jadi yang
apa namanya, ada rasa penasaran pengen lebih gitu kan. Cuman aku masih takut, masih belum berani gitu. Itu berulang terus Berarti cowok kamu menepati janji lah, beneran gocek-gocek iya, doang ya, nggak PHP ya? enggak gitu kan. Apa namanya, jadi kita pacaran lah sekitar wilayah dada gitu kan, sama cuma gesek-gesek gitu aja gitu. Terus kesananya yang baru apa namanya sih, yang akhirnya aku tuh penasaran gitu kan, kalau nggak, kalau sampai apa, mana sih rasanya gitu. Kamunya yang mau duluan. Enggak sih, tapi aku nggak ngomong ke dia gitu. Terus? Cuman mancing-mancing dia aja gitu kan, kayak yang pas dia datang ke tempat tuh, ke tempat aku itu tuh, yang aku tuh yang nempel terus di dia. Jadi kayak aku Kode-kode lah ya. kode-kode gitu kan. Terus? Pas lagi apa namanya, AC-nya kan dingin banget tuh ya kan. Ya aku peluk dia gitu kan. Terus aku ngajakin dia nonton, tapi nonton film horor. Cuman horor Thailand kan ada tuh. Yang ada gitu-gituannya Yang lah ada ya. gitu-gituannya gitu kan. Terus akhirnya kita inilah, di situ pertama kali kita lakuin itu gitu kan, yang apa, pertama tuh ngerasa udah gitu kan, karena emang gitu kan. Terus itu nggak berhasil karena aku tuh udah duluan. Oh, Parno duluan. Iya. Terus baru berapa minggu kemudian gitu kan, itu apa posisinya, emang aku tuh habis mandi terus tiba-tiba dia peluk gitu kan. Terus gitu Itu kan, kosannya bebas berarti ya? boleh cewek-cewek. Dia sering banget nginep di tempat aku. Oke. Dia sering banget nginep di tempat aku. Terus habis itu dia raba-raba gitu, kayaknya sih dia lagi banget gitu kan. Dia lagi pengen banget. Nah terus habis itu di situ dia bilang, pas kita udah benar-benar apa foreplay banget gitu, terus habis dia bilang tahan ya katanya gitu kan. Itu aku bilang udah kan, tapi dia bilang tahan katanya gitu kan. Habis itu aku tahan, kejadian lah gitu kan. Di situ baru pertama kali aku tuh sama dia. Tapi dia abis itu dia malah nanya gini, kamu nggak, katanya gitu. Enggak kok katanya gitu. Terus? Kok ini kata dia gitu. Oh, iya. Kok ini kayak gitu kan. Enggak kok, aku juga mikir kayaknya aku nggak lagi dapet gitu kan. Dan itu ini aku kan, karena aku ini baru pertama sama kamu, aku bilang gitu. Dari situ ya udah, aku tuh abis itu keterusan. Jadi tiap kali dia dateng nginep di situ gitu kan, tiap kali dia datang kita ngelakuin hal itu gitu. Udah biasa jadinya ya? Udah biasa gitu kan. Dan dia juga orangnya royal banget. Dia sama kita pacaran ada 8 tahunan. Itu selalu dia yang ngelakuin buat aku. Jadi aku tuh nggak pusing sama soal. Jadi kayak yang aku mau jalan nih sama teman gitu, transferin dong gitu, pasti transferin sama dia. Karena abis itu kan dia kuliah. Dia kuliah tapi sambil kerja. Kerja apa? Dia kerjanya di akuntan gitu. Dia pakai orang tua dong kalau jajanin kamu gitu ya? Iya, karena dia selama kuliah dia masih dapat uang, tapi berikut dia kerja kayak magang gitu di perusahaan akuntan. Semua tuh dia yang biayain aku begitu kan. Sampai yang aku kalau beli tuh selalu barang-barang branded. Aku punya banyak barang-barang branded, itu semua dari dia. Oke, berarti kamu pacarannya cukup lama ya? Iya. Dia ya? Enak banget. Malah kita sering jalan-jalan bareng. Ke jalan-jalan ke luar negeri, kayak ke Korea, ke Jepang gitu kan. Itu semua beda Beruntung dong dia. kamu ya? Banget. Aku benar-benar dimanjain kayak tuan putri sama dia. Dia nggak pernah selingkuh? Justru itu aku putusnya sama dia karena dia selingkuh. Oh, dia selingkuh sama? Orang kantornya. Oke. Jadi itu aku tuh pertamanya tuh emang aku tuh udah sepercaya itu sama dia. Karena selama ini tuh aku tuh buka handphonenya dia gampang gitu kan. Cek-cek IG-nya Karena juga. punya HP lain kali? Enggak, aku cek-cek IG-nya apa semua gampang gitu kan. Nah satu hari itu aku tuh iseng gitu, yang kayaknya udah lama aku nggak ngecek handphonenya dia nih gitu kan. Iseng gitu kan, sebenarnya sih aku mau belanja
mau belanja Shopee pakai handphonenya dia gitu. Mm-mm. Terus pas aku ambil handphonenya, passwordnya diganti. Jadi aku nggak bisa buka lagi gitu Terus kan. kamu nggak nanya? Iya, aku nanya gitu kan. Terus kata dia, kenapa sih, handphone kan privasi gitu kan. Padahal selama ini dia nggak pernah kayak gitu, nggak Beda pernah ya? bilang handphone itu privasi gitu kan. Terus selama itu tuh dia juga sikapnya mulai berubah, mulai yang jarang datang. Biasanya kan hampir tiap hari dia nemenin aku di kosan gitu kan. Ini hampir jarang datang. Kalau datang juga dia lebih banyak diam, lebih banyak mainan HP-nya aja. Nah, terus kamu nggak membuntuti gitu? Aku satu hari tuh aku penasaran. Jadi pas lagi dia pas nginep tempat aku penasaran. Aku diam-diam pas dia tidur tuh aku ambil handphonenya, random aja. Aku random aja ngecek masukin password gitu ya. Nah, aku pencetlah satu password, cuman ini doang iseng padahal 0000. Masuk. Bener? Masuk. Iseng, kamu tahu atau emang? Enggak, itu iseng doang. Oh. 0000 gitu. Masuk. Terus? Gitu. Pas aku Beruntung ya? Beruntung. Terus habis itu pas Dalamnya aku apa tuh? Aku buka di WA-nya dia, ternyata ini ada satu chatan dia sama ini cewek, itu yang diarsipin gitu kan. Begitu aku buka, itu tuh ngebahasnya tuh udah jauh. Gimana? Kayak yang kamu lagi di mana yang gitu kan, pakai sayang-sayangan gitu kan. Terus kayak yang dia kirim-kirim foto-foto dia lagi di kamar mandi. Siapa? Ceweknya. Oh, disuruh sama dia? Gitu kan. Disuruh apa ngirim terus sendiri? Dia ngirim sendiri kayak yang sayang aku pakai baju ini seksi nggak gitu kan. Aku yang aduh ini apa namanya, dia udah selingkuh gitu kan. Terus abis itu aku ambil aku catat nomornya di handphone aku. Aku catat nomornya di handphone aku gitu kan. Terus abis itu aku buka IG-nya dia, masuk ke IG-nya, Sosmednya. aku cari juga gitu kan. Aku ketemu, aku simpen nih gitu kan. Terus? Nah abis itu aku share sama sahabat aku gitu kan. Nih cowok gue selingkuh, lo bisa bantuin gue nggak gitu Tolongin kan. untuk? Buntutin dia. Karena kalau aku yang ngikutin pasti ketahuan. Nah teman aku ini punya mobil gitu kan. Kalau aku kebetulan aku nggak bisa bawa mobil. Aku nggak bisa bawa mobil. terus Kalau naik ditolongin. motor kan ketahuan Iya. kan gitu kan. Terus habis itu ya udah. Jadi pas cowok aku datang ke kosan, aku bilang besok lo kesini ya jam segini gitu kan. Oh ya udah katanya gitu kan. Terus habis itu benar nih, dia itu padahal hari Sabtu ya gitu kan. Dia datang kan hari Jumat. Terus hari Sabtu itu dia bilang dia ada kerjaan. Padahal biasanya hari Sabtu Minggu dia libur. Ini dia bilang hari Sabtu dia ada kerjaan katanya Tumben. gitu. Iya, tumben banget hari Sabtu ada kerjaan. Dia bilang dia mau pulang gitu. Terus pas dia pulang, aku suruh temen aku ikutin duluan. Nanti lu Sherlock aja dia di mana gitu. Ternyata bener dia ke kosannya cewek ini gitu kan. Temen aku tuh ngasih tahu, nih cowok lo ada di kosan ini gitu kan. Terus aku ke situ. Nah aku ke situ, coba kan ditanyain ya, itu kosannya kan kosan ya lumayan gitu kan, ada security-nya, ditanya mau ketemu siapa. Cuma karena aku tahu nama nih cewek, aku bilang sama dia, aku mau ketemu teman aku ini gitu kan. Ini di kamar berapa ya? Soalnya dia suruh aku kesini nih gitu kan. Cuman aku dari tadi nelfon dia, aku nggak bisa ya, kataku bilang gitu. Aku rasanya gitu aja sama Terus security-nya. dikasih tahu? Dikasih tahu karena oh ini di ini katanya gitu kan, dikasih tahu tempatnya gitu kan ya. Terus aku datang, aku ketok-ketok kamarnya, tapi aku nggak manggil-manggil gitu ya, aku cuma ketok-ketok. Begitu dia buka pintu, itu benar cowok aku lagi ada di situ, cuma pakai uang. Si ceweknya di situ juga? Iya di situ, tapi ceweknya cuma pakai baju. Gimana sih kak? Ya, Emang dibukain kamarnya? iya dia pikir ada siapa gitu. Dia buka kamarnya gitu kan. Dia, Terus gimana? Karena aku getok-getok itu nggak bersuara, cuma getok-getok doang. Dia yang siapa sih gitu kan. Pas dia buka, itu ada cowok aku di situ. Terus abis itu aku bilang, ini apaan? Kenapa kamu kayak gini gitu kan. Padahal aku udah dikenalin sama semua keluarga dia tuh taunya aku gitu kan. Udah kayak mau nikah gitu ya? Iya, malah kita udah sempet ngomongin buat nikah gitu Terus? kan. Terus dia bilang, terus abis itu cowok aku malah yang tambah marah. Lo ngapain sih ikutin gue, katanya gitu kan. Gue udah Gak seneng dia ya? gue udah gak suka sama lu, gue udah gak ada perasaan sama lu, katanya gitu kan. Malah digituin kamu? Iya. Terus tapi di situ bodohnya aku masih mohon-mohon sama dia Untuk? buat balik sama aku. Oh, udah tau mohon-mohon ngapain juga ngebuntutin? Aku apa ya, karena aku mungkin udah ketergantungan sama dia gitu kan. Selama ini aku tuh cuma punya dia
Jadi kamu maafin dia gitu gitu. ya? Aku cuma yang mohon-mohon sama dia, aku bilang jangan tinggalin aku gitu kan, sampai yang bodohnya aku mau, maksudnya ya udah nggak apa-apa deh lu sama dia gitu kan. Bucin kamu ya? Iya. Terus karena mungkin karena dia saat itu udah yang ketahuan salah gitu kan, ngerasa bersalah, nggak tahu dia ngerasa bersalah juga atau gimana, dia malah tambah marah sama aku. Itu aku sempet Oh, di depan si cewek itu? enggak, karena dia aku nggak udah diusir sama security-nya, nggak boleh bikin malu di situ, ya kan. Terus Emang rame? rame kan karena ya namanya kita ribut di situ kan.